Kalau sama dokter yang satu ini, saya udah lumayan sering ketemu ya di EMC Podcast Corner, dan pasti juga beberapa sobat EMC yang selalu mengikuti EMC Podcast Corner hafal banget sama dokter yang satu ini. Ada Dokter Ahmad Faisal, spesialis, wah ini panjang nih ya, spesialis bedah toraks kardiak vaskular, subspesialis toraks konsultan ya dok ya. Iya betul. Nah ini nih yang biasanya tuh yang sampai konsultan tuh yang sekolahnya lama ya dok. Kurang lebih begitu. Plus penelitian plus mengajar. Waduh, berapa lama total dok? Waduh, kalau total nggak tahu ya. Kalau pendidikan kedokteran kan seumur hidup katanya. Belajar tetap seumur hidup. Makanya kita betul. selalu ada belajarnya berkesinambungan. Selesai spesialis masih ada mengikuti kursus baik dalam negeri maupun luar negeri. Bukan sekedar hanya untuk ngumpulin SKP istilahnya gitu, tapi juga untuk update ilmu. Tapi itu kalau subspesialis toraks atau juga tadi spesialisnya kardiak vaskular itu berarti fokusnya di mana tuh dok? Jadi fokusnya di rongga torak. Di rongga torak itu secara singkat disebut dada gitu ya. Bagian dalam bukan luar. Kalau luar udah beda lagi nanti ya. Jadi bagian dalam tuh mulai dari tulang iga, kemudian otot di dalamnya, kemudian rongga dada itu ada nama mediastinum, kemudian ada paru-paru, ada jantung di situ juga seperti itu. Jadi istilah belahlah dadaku ya datang aja langsung ke Dokter Ahmad Faisal ya dok ya. Kurang lebihnya betul ya. Kalau dulu kan sama pacar belahlah dadaku, kalau nggak percaya jangan, harusnya ke yang ahlinya ya dok ya. Betul. Iya. Ini pembelahan dada biasanya kasus yang paling banyak dokter temui apa sih dok? Ya, jadi kalau pada kasus torak itu nomor satu itu kalau di Indonesia, kalau dulu trennya itu infeksi. Infeksi itu seperti tuberkulosis, infeksi jamur, dan infeksi-infeksi lain yang mengenai pada rongga dada ataupun pada parunya sendiri. Kalau sekarang cenderung pada kasus-kasus onkologi atau kanker. Kanker. Betul. Nah orang kan kalau dengar kanker kayaknya udah yang apa ya, penyakit yang paling ditakuti ya dok ya. Ya. Mau kanker bagian apapun itu, apalagi ini ada lagi yang namanya kanker paru. Betul. Ini gimana sih dok yang terjadi sama si kanker paru ini, seperti apa sih dok? Ya, jadi kanker paru itu adalah keganasan. Jadi keganasan sel yang tumbuh yang luar biasa tumbuhnya dan mengganggu fungsi paru dan juga mengganggu fungsi tubuh yang lain gitu ya. Nah itu kalau dari statistik yang terkini dari WHO itu penyebab kematian sekitar 20% dari seluruh kematian di seluruh dunia. Jadi kanker paru itu menduduki penyebab kematian nomor 1 pada laki-laki pada penderita kanker. Oke. Ya, kalau dulu nggak seperti itu. Kalau wanita tetap kanker rahim yang nomor 1, kemudian kanker payudara. Tapi kalau laki-laki kanker paru. Betul. Iya. Serem juga ya. Kenapa meningkat? Ya karena jumlah perokok di dunia juga makin banyak ya. Oh justru makin banyak ya dok ya? Betul, iya. Padahal kan himbauannya tuh justru makin banyak juga, malah yang dilarang itu biasanya memang yang dilakukan sih ya dok ya? Betul oh sekali. Gitu, jadi penyebabnya itu memang karena rokok udah pasti? Secara pastinya itu kan memang terjadinya perubahan struktur pada sel di paru-parunya ya. Nah itu yang men-trigger salah satunya asap rokok. Karena kan di dalam asap rokok sendiri kan sudah kita banyak sekali dengar itu ya. Itu banyak racun di dalamnya, termasuk salah satu nikotin dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau asap rokok nih dok penyebabnya. Dokter kan nggak bilang perokok, tapi asap rokok. Berarti perokok pasif juga punya resiko yang sama? Betul sekali. Jadi angka kanker paru pada wanita non perokok itu luar biasa, angkanya tinggi. Jadi yang agak mengejutkan kita juga pada waktu kita artinya meeting internasional, kok angkanya tinggi, padahal ini pasif gitu. Nah itu yang menjadi bahan pertimbangan kenapa kita sekarang ini gencar sekali kampanye mengenai kanker paru. Ini ya. Betul. Oke, wow, serem ya. Jadi wajar ya kalau misalnya ibu-ibu di rumah, bapak-bapak yang rokok terus dia jadi bawel untuk berhenti ngerokok ya. Memang karena impactnya bukan cuma buat si perokok, tapi juga yang menghisap asapnya gitu ya dok. Betul. Ya. Aduh. Oke, nah terus gejalanya tuh seperti apa dan apa yang membedakan dia sama kasus-kasus lainnya gitu di paru-paru gitu dok? Jadi gejala pada saluran pernafasan atau penyakit saluran pernafasan itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah sesak nafas. Nah sesak nafas ini gejala utama yang menyebabkan pasien itu pasti datang ke dokter atau ke rumah sakit. Kemudian yang kedua batuk ya. Nah kemudian yang ketiga itu biasanya tuh pasien-pasien datang dengan berat badan yang turun secara drastis yang nggak tahu penyebabnya apa gitu ya. Bukan karena diet?
bukan karena ya, diet. Betul. tiba-tiba batuk-batuk drastis turun. Betul Oke. sekali, ya. Nah, kalau bicara soal batuk, kadang-kadang batuknya itu sudah sampai batuk berdarah ya, bukan hanya berdahak atau kadang-kadang sudah sampai berdarah. Ya. Jadi kalau udah sampai menemukan gejala-gejala itu tuh memang harus segera Oh ya, betul. Harus diperiksakan segera, ya dok harus ya. segera, betul. Jadi apakah ada misalnya pertolongan pertama gitu dok di rumah atau memang harus segera dilarikan ke rumah sakit? Kalau sampai terjadi batuk darah itu masif, biasanya bisa ada pasien kita yang batuknya itu sekali batuk 1 gelas ya, sekitar 200 cc gitu ya. Wow. Nah itu memang harus segera ke emergensi gitu. Kadang-kadang malam itu juga kita tanganin, dalam arti kata kita operasi ya, karena parunya udah rusak seperti itu. Dan ini operasi adalah salah satu alternatif penyembuhan atau memang satu-satunya cara dok untuk bisa menyembuhkan kanker paru ini? Ya, Dengan kondisi tadi ya, bahkan sudah berdarah, betul. dengan gejala-gejala yang tadi dokter sebutkan. Kalau kasusnya sudah terjadi batuk darah itu lebih pada life saving dulu yang pertama. Jadi life saving itu kita selamatkan nyawa pasien dulu. Jadi kita mulai operasi dulu, baru setelah itu kita diagnostik. Jadi terbalik. Biasanya kan kita diagnostik dulu, baru kita tata laksana. Tapi dalam kasus emergensi selalu kita prioritasnya life saving dulu. Selamatkan dulu jiwa pasien, baru setelah itu kita diagnostik. Dengan cara seperti itu. apa dok? Misalnya dia perlu untuk pembedahan, ya pembedahan. Kalau misalnya perlu, oh ini kita bronkoskopi dulu masih bisa, di bronkoskopi dicari sumber perdarahannya, artinya di kauter atau dibakar atau apa melalui proses intervensi itu bisa, nggak perlu pembedahan bisa juga. Bisa sembuh? Tergantung nanti stadiumnya. Jadi kalau bicara soal kanker paru ini, hikmah yang terbesar dari COVID sebenarnya kalau kita bicara ya. Oke. Jadi dengan adanya COVID ini kita lebih aware terhadap kesehatan, terutama kesehatan paru. Jadi sesak dikit atau batuk dikit orang takutnya COVID gitu ya. Langsung CT scan. Kalau dulu kan nggak ada bicara CT scan, kita bicaranya ronsen dulu atau gimana. Kalau sekarang CT scan nanti langsung kelihatan kadang-kadang ini ada nodul itu ada gambaran bulat di paru-paru yang harusnya nggak ada di situ. Nah itu bisa juga dia infeksi. Jadi normalnya gambar paru-paru itu bersih ya dok ya? Bersih, betul. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang tadi dokter bilang istilahnya nodul, Betul. itu yang harus dicurigai. Kita patut curigain sebagai infeksi yang satu, yang keduanya sebagai kebanyakan juga fibrosis. Pada kasus-kasus COVID itu banyak terjadi fibrosis atau pengerasan paru. Jadi paru udah nggak berfungsi di daerah situ. Nah kemudian yang paling worst case ya itu, yang paling bahaya adalah kanker. Tapi kanker itu maksudnya bisa benar-benar tuntas nggak sih dok? Kanker dibilang tuntas ini kita sebutnya remisi. Remisi, betul. Jadi remisi itu bisa zero. Misalnya pada kasus kanker stadium 1. Kanker stadium 1 itu nodulnya kurang dari 2 mm atau 2 mm, kemudian kita temukan dan langsung dioperasi. Operasinya kadang-kadang kita radikal, satu bagian paru tuh kita buang. Nah, satu bagian paru kita buang, terdiagnostiklah kanker stadium 1. Nah nanti jadi bahan diskusi itu antara dokter yang melakukan pembedahan dalam hal ini BTKV dengan dokter spesialis paru atau penyakit dalam onkologi. Ini masih perlu di kemo enggak gitu kalau stadium 1 gitu. Kalau enggak perlu ya enggak perlu gitu. Dari guideline sih biasanya enggak perlu di kemo. Tapi tetap pengawasan harus ada gitu ya. Pengawasan itu harus ada gimana? Ya tiap 6 bulan atau setahun sekali kita medical check up lagi ulang. CT scan minimal. Atau kalau ada gejala langsung kita CT scan. Karena nggak nutup kemungkinan yang kita sebut remisinya 0 dianggap sembuh itu masih ada lagi gitu ya. Atau bisa timbul lagi di tempat yang lain atau di tempat yang sama. Jadi istilahnya tetap harus ada treatmentnya ya dok ya. Betul. Dan itu harus dilakukan secara berkala. Betul. Ya kan, kita harus rutin lah gitu ya. Berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali untuk tetap melakukan treatment. Ya, jadi kalau dibilang kita medical check up ya kita ada standarnya itu nanti 6 bulan, setahun seperti itu. Kita lakukan CT scan atau kita lakukan fungsi valve paru gitu seperti itu. Oke, kan presentasi kalau tadi dokter bilang kan kalau di dunia kanker itu untuk laki-laki ya menjadi pembunuh nomor 1 Betul. di dunia untuk kasus kanker. Untuk Nah, kasus kalau kanker. di Indonesia sendiri dokter gimana nemuinnya Sama. nih? Sama ya? Jadi pada pasien-pasien kanker dari yang kita kumpulkan kanker, apakah itu kanker kolon, kanker prostat, itu kanker paru pembunuh nomor 1. Sama aja di dunia sama angkanya seperti di Indonesia. Jadi mungkin gini, kalau kanker-kanker yang lain kemungkinan selamatnya itu masih istilahnya 5 gitu ya. Tapi kalau di kanker itu mungkin 1 gitu Kanker ya. paru ya, kanker paru agak sulit kita bilang gitu.
Karena memang paru itu kan tugasnya sangat berat ya. Iya, Kalau iya. jantung itu tugasnya sekedar mengalirkan darah saja. Betul. Tapi paru ini menyaring kotoran di darah itu ya paru tugasnya. Jadi kalau ada sel kanker ya disaring ya dia nempel di situ. Iya. Kalau dia lolos katakanlah ukuran sel kankernya mikromilimeter, dia akan nyebar, disebarkan oleh paru. Nah itu kenapa kadang-kadang kita temukan pasien udah metastasis atau udah nyebar ke kepala gitu ya, ada ke tulang seperti Iya. itu. Jadi bisa dibilang ya salah satu organ vital ya dok Betul, ya. ya. Dan yang namanya organ vital berarti kan organ paling penting, paling berpengaruh gitu kan kerjanya gitu. Jadi kalau kinerjanya dia terganggu ya seperti itulah Iya, gitu betul. ya dok ya. Yang mengkhawatirkan kita di sini di Indonesia terutama ya, atau sebagian besar negara-negara Asia yang lain, pasien ini datang jarang yang datang dengan stadium awal ya. Pasti udah parah. Stadium sudah lanjut, kadang-kadang udah stadium 4, udah nyebar kemana-mana baru datang. Apa mungkin karena apa ya dok ya kayak kayaknya biasa cuma batuk gitu, kayak menganggap ini adalah sesuatu yang common gitu dok. Sebenarnya boleh dibilang ya kampanyenya kita yang kurang gitu ya, atau edukasi kita sangat kurang akan kanker ini ya. Kita kurang, katakanlah kurang mendidik masyarakat atau untuk aware, untuk tahu ini bahaya loh. Ini pembunuh nomor 1 pada kasus kanker. Jadi nggak boleh dianggap remeh seperti itu gitu. Karena kasus-kasus ini kalau zaman dulu betul, zaman dulu itu pasien tuh udah 60 tahun, 70 tahun gitu. Nah, sekarang ini Masih muda tuh udah 25 tahun udah pernah dapat saya. 25 tahun. 25 tahun dengan stadium 4. Stadium 4 tuh. Merokok dari usia 12-13 tahun. Serem banget. Itu yang bahaya seperti itu. Iya. Jadi harus benar-benar aware lah gitu kepada masyarakat itu. Ya. Kalau ada gejala-gejala yang menyerupai tadi yang kita sebutkan tadi kan, batuk lama, kemudian berat badan turun tanpa ada penyebabnya. Kalau diet beda ya. Ya. Kemudian batuknya kadang sampai ngeluarin darah gitu. Ya, jadi mudah-mudahan IMC Podcast Corner ini juga bisa jadi salah satu media kampanye ya dok ya. Ya. Untuk supaya teman-teman atau sobat IMC ini lebih aware sama ya itu tadi asap rokok dan perokok itu udah bener-bener deh sumber segala penyakit kayaknya dok ya. Betul ya. Oke dok, ini sekarang kita punya beberapa pertanyaan dari netizen ya. Mudah-mudahan kita nggak dapat pertanyaan yang julid ya dok. Oke, ini pertanyaannya, nah ini bagus nih pertanyaannya. Jadi gimana dong dok caranya supaya bisa berhenti ngerokok? Karena mungkin buat sebagian besar orang berhenti ngerokok itu kan susah. Kayak udah edik banget gitu ya dok ya? Sebenarnya sih bisa ya. Seluruh pasien kita bisa berhenti merokok ketika ya mereka sakit gitu ya. Jadi pasien-pasien terutama pasien-pasien misalnya yang harus di bypass jantung tuh, Pak jangan lagi ngerokok. Ya saya nggak tobat udah. Kalau udah sakit udah berhenti, itu satu ya. Tapi ya seyoganya ya jangan harus nunggu sampai sakit ya. Karena yang namanya pengobatan kanker tuh never ending story buat kita. Walaupun ini udah diangkat udah beres, nggak bisa seperti itu gitu. Setiap tahun kita harus aware, harus tahu betul, dan disitulah harus berubah pola hidupnya seperti itu ya. Oke. Kalau ngelihat pasien-pasien saya pasti takut gitu ya. Ada pasien 25 tahun udah kanker stadium 4 gitu. Ada 30 tahun masih punya anak kecil gitu kan. Jadi ya memang berat kalau udah seperti itu ya. Ya intinya jangan egois lah ya. Ingatlah kalau terjadi sesuatu pada Anda impactnya banyak gitu ya dok ya. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi. Kalau sudah dioperasi ada long term effect gak setelah operasi kanker paru? Jadi operasi itu nanti tergantung stadiumnya, lagi-lagi tergantung stadiumnya. Ada yang disebut dengan operasi biopsi. Biopsi itu cuma ngambil sampel karena misalnya dokter paru itu belum menemukan kanker tapi suspeknya kanker gitu ya. Suspek pada pasien ini sepertinya kanker nih dok. Tolong dong dioperasi untuk ngambil sampelnya itu ya. Nanti ya kita potong, nanti kita ambil sampelnya, itu namanya biopsi. Ada satu lagi setelah dibiopsi, ini kanker paru. Oke. Tapi belum nyebar, wah ini bagus. Bagusnya maksudnya kita angkat satu bagian supaya dia tidak menyebar tempat lain gitu ya. Nah nanti di staging itu nanti stadiumnya berapa nih. Masuk apakah stadium 2, 2A, 2B, 3A, 3B, atau bahkan stadium 4. Kalau misalnya di sebelahnya sudah ada gitu ya. Kalau stadium-stadium awal itu prognostiknya bagus sebenarnya. Hanya saja memang
pola hidup harus berubah, berubah total. Oke, satu lagi dok, ini saya perempuan, saya bekerjanya menggunakan suara, mungkin nggak tahu apa penyiar atau penyanyi mungkin ya dok ya. Nah, tapi kalau saya ngerokok itu katanya bisa bikin suara saya lebih bagus dok. Dan saya udah ngerokok lama tapi tidak ada gejala seperti yang dokter sebutkan. Apakah saya harus waspada? Tetap harus waspada. Karena walau bagaimanapun kalau dia bilang dia perokok lama dan aktif gitu ya. Nah itu nggak nutup kemungkinan struktur paru-paru sudah berubah. Jadi mentang-mentang nggak ada gejala, nggak ada batuk-batuk, nggak ada gejala apapun, bukan berarti Anda terbebas gitu ya dok ya, dari penyakit-penyakit yang akan memungkinkan hinggap di paru-paru Anda gitu ya dok ya. Betul. Apalagi kalau ada riwayat kanker pada keluarga, any kind, semua jenis kanker, kanker, riwayat kanker payudara pada ibunya, neneknya, atau pamannya kena prostat, atau bapaknya kena kanker prostat seperti itu. Nah itu harus aware karena ada gennya di situ ya. Jadi nggak harus kanker paru, tapi misalnya ibunya ada kanker payudara, itu kita juga harus waspada gitu ya dok ya. Oke deh kalau gitu. Dokter Ahmad Faisal, selalu kurang rasanya kalau ngobrol sama dokter ya waktunya, tapi kita terbatas. Terima kasih banyak udah ngobrolin kanker paru hari ini. Mudah-mudahan seperti yang dokter bilang tadi, ini jadi bisa menjadi bagian kampanye kita sehingga membuat sobat IMC lebih aware terhadap kanker paru ya. Dan sobat IMC jangan lupa untuk download IM Care ya di App Store atau juga Play Store. Di sini tuh kita bisa tahu jadwalnya dokter Faisal, dokter-dokter lainnya juga. Terus juga bisa bikin appointment dan juga medical history. Jadi kita bisa tahu pernah mengkonsumsi obat apa aja, pernah ke dokter apa aja, pernah sakit apa aja, lengkap pokoknya ya. Oke, kalau gitu saya Leni Diandra untuk IMC Podcast Corner. Sampai jumpa.